Dinas Kesehatan itu sangat erat, baik Dinas Kesehatan Surabaya maupun Sidoarjo. Kemudian kami coba ada data ini, yaitu bumil, ini di bulan Agustus ada 1.136 bumil yang dilakukan swab oleh Dinas Kesehatan. Yang positif itu ada sekitar 112 ini ya. Nah, dan angkanya ini menunjukkan 12%, berartinya 12% dari bumil di Surabaya itu positif. Kalau kita ambil rata-ratanya, maka 1 dari 8 bumil itu positif COVID. Jadi, kalau ada 20 bumil yang periksa ke puskesmas, maka probabilitas untuk adanya positif COVID itu ada 2 bumil yang positif COVID. Itu nyata sudah. Artinya di sekitar kita itu COVID ini sudah memberikan dampak pada ibu-ibu yang sedang hamil. Inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh sebab itu hari ini saya senang sekali diundang untuk memberikan materi tentang masalah COVID pada kehamilan. Nah, bagaimana? Apakah bumil COVID ini parah? Pertanyaannya. Dari data menunjukkan rupanya mayoritas itu ringan. 19% itu berat, 9% berat, dan 5% itu kritis, yang memerlukan ventilator. Data ini relatif hampir sama dengan data di Sutomo maupun Rumah Sakit UNER. Sementara di UK mengatakan dari 9.000 pasien itu 0,2%-nya adalah bumil. Nah, bumil ini secara imunologi, Dr. pasti lebih paham bahwa terjadi perubahan imunologi. Kalau logika, maka bumil ini lebih mudah sebenarnya terserang COVID karena imunitasnya relatif menurun. Nah, tapi secara statistik menunjukkan tingkat keparahannya lebih rendah. Tapi bukan bermaksud kemudian, oh tenang saya bumil, nggak terlalu parah. Tidak seperti itu. Kasus kami di Rumah Sakit UNER itu yang mengagetkan bahwa ada 7 ibu hamil yang ya kita sedih berduka meninggal karena COVID gitu ya. Nah ini kan berat gitu ya. Artinya ini masalah kita bersama yang harus kita selesaikan. Nah, sebelum nanti kita menginjak pada pedoman dan lain sebagainya, yang perlu dipahami di sini adalah apa saja istilah baru. Kalau dulu ada ODP, PDP, OTG, sekarang istilah itu sudah tidak berlaku lagi. Istilahnya adalah kasus suspek, kontak erat, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Nah, ini saya ambil dari beberapa sumber di Google bahwa ODP atau orang dalam pemantauan itu berubah menjadi kontak erat. Kemudian pasien dalam pengawasan, yang dulu pasien dalam pengawasan, PDP, berubah menjadi kasus suspek. Orang tanpa gejala, yaitu kasus yang konfirmasi COVID positif tapi tanpa gejala. Nah, bagaimana penampakan secara klinis? Kriteria kasus suspek, yakni orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, punya riwayat berpergian ke daerah dengan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Nah, ini kriteria kasus suspek. Dok, bagaimana yang tinggal di Trosobo atau Sidoarjo? Itu sudah terkriteria sebagai riwayat bepergian ke daerah transmisi lokal. Kita ini sudah tinggal di daerah merah yang sudah ada transmisi lokal. Nah, jadi kalau misalkan ada orang Trosobo, maka atau orang Sidoarjo atau orang Surabaya, ini sudah transmisi lokal. Apalagi bergejala, berarti kemungkinan ini bisa kita masukkan kriteria suspek. Apa itu kasus probable? Yakni suspek dengan ISPA yang berat, yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID, tapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium. Ini seringkali terjadi sengketa. Meninggal di rumah sakit, begitu belum ada hasil COVID-nya, tapi seorang dokter mengatakan ini probable COVID. Kemudian pasien dan keluarga tidak terima karena merasa hasil PCR-nya belum ada. Nah, ini bisa disebut kasus probable.
dan beberapa kali menjadi masalah. Kasus konfirmasi adalah orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR, bukan rapid, ya, PCR. Jadi konfirmasi ini dibuktikan dengan PCR. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa prinsip umum pencegahan COVID pada ibu hamil bersalin nifas dan bayi baru lahir. Pertama, ini sering kali disampaikan dan tetap harus saya sampaikan bahwa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Jadi tidak bisa hanya 10 detik, tidak bisa. Kemudian hand sanitizer itu selama 20-30 detik. Cuman melakukannya harus juga dengan benar. Jaga jarak itu sangat penting. Nah, ini yang saat ini saya apresiasi kepada teman-teman Puskesmas Trosopo yang selalu mengkampanyekan hal ini dan menerapkan ini di Puskesmas. Saya lihat di tempat lain itu agak sulit menerapkan, apalagi di daerah, di kerumunan seperti pasar dan sebagainya. Nah, ini mohon harapan kami jaga jarak ini harus terus dilakukan. Jadi jangan meremehkan, oh teman kita sehat, padahal dia sedang menularkan. Makanya jaga jarak, beberapa literatur mengatakan 1 meter, ada yang mengatakan 1,6, yang paling aman antara 1,6 sampai 2 meter sebenarnya. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Khususnya untuk teman-teman nakes, beberapa penelitian face shield itu sangat bermanfaat. Di samping untuk menghindari atau mencegah masuknya virus secara langsung karena adanya face shield, di samping itu juga membuat kita kalau mau gatel itu, mau garuk-garuk mata nggak bisa karena ada face shield-nya. Beberapa penelitian itu sangat menguntungkan face shield untuk kita untuk mencegah terjadinya penularan COVID. Hindari kontak dengan orang yang sakit, hewan pembawa COVID, hindari bepergian ke daerah terjangkit. Jadi kalau ada pasien COVID, ya kita tolong seperlunya, tetapi mohon tidak terlalu sering kontak dengan pasien tersebut. Saat sakit, gunakan masker, tinggal di rumah, segera ke Fasiankes, ya. Kemudian mempraktikkan etika batuk bersin, tutup mulut, hidung saat batuk bersin, bersihkan dengan desinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh, dan jaga kesehatan diri dan rajin mencari info yang benar. Jaga kesehatan termasuk bagaimana makannya, olahraga, positive thinking, dan sebagainya. Olahraga penting sekali. Kenapa? Jelas akan meningkatkan imun. Beberapa pertanyaan dari pasien saya, dok, bagaimana ukuran olahraga yang benar? Ukuran olahraga yang benar itu adalah paling tidak dalam 1 minggu itu 150 menit. 150 menit itu kalau kita bagi 3, artinya setiap olahraga kurang lebih 50-60 menit. Jadi seminggu 3 kali, 50-60 menit. 50-60 menit itu kurang lebih sekali olahraga jalan kaki 4-5 kilo. Itu lumayan sudah berkeringat, ya. Jadi kalau dari rumah saya di Greenfield Citra Harmoni, kemudian ke Puskesmas, PP gitu itu masih sekitar 3,5 ya. Makanya biasanya saya mampir dulu kemana gitu sambil jalan kaki supaya bisa sampai 5 kilo. Nah, penggunaan masker. Ini adalah masker medis. Monggo digunakan untuk ibu yang sakit atau ibu saat persalinan. Mengapa ini standar? Karena dia ada 3 lapisan. Kemudian kalau masker kain digunakan bagi ibu yang sehat dan keluarganya. Menutupi mulut dan hidung dan celah wajah, kemudian hindari menyentuh masker saat digunakan, lepas masker dari belakang dan bagian dalam, gunakan masker baru yang bersih dan kering, jangan pakai ulang masker yang telah terpakai, buang masker sekali pakai. Untuk masker bedah ini adalah sekali pakai. Nah, ini penggunaan masker ini adalah salah satu pencegahan yang sangat efektif. Beberapa literatur mengatakan apabila semua menggunakan masker, maka risiko penularannya bisa kurang dari 1%. Nah, ini yang penting sekali. Nah, yang tidak boleh masker scuba yang hanya tipis saja itu tidak boleh, ya. Nah, tapi penting sekali masker bedah ini
digunakan untuk ibu yang sakit, ibu yang yang dalam kondisi persalinan, meskipun memang agak sulit pada saat persalinan. Cara pakai masker yang benar. Agar tidak terkena coronavirus, maka beginilah cara pakai masker yang benar. Ya. Jadi pertama, cuci tangan dulu sebelum menggunakan masker. Sisi yang keras dan bisa ditekuk berada di hidung di atas. Tekan sisi atas masker menyesuaikan bentuk hidung, atur sisi bawah menutupi dagu agar sedikit mungkin menyisakan celah. Ya, ganti masker sesering mungkin. Posisikan masker berwarna di bagian luar. Jadi kalau ada yang bilang masker yang berwarna itu di dalam, itu adalah hoax. Ya. Nah, untuk nakes disarankan menggunakan N95, tapi memang ini tidak terlalu nyaman ya. Tapi memang ini proteksinya lebih baik. Nah, kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali masyarakat tuh menggunakan masker dengan pola yang salah. Contohnya seperti ini yang saya tunjukkan. Maskernya ditaruh dagu. Beberapa pasien saya maskernya hanya menutup mulut, hidungnya dibiarkan terbuka. Itu juga menularkan karena virus COVID juga banyak terdapat di hidung. Yang benar adalah semacam ini. Jadi, semacam ini. Ya, ini masker bedah. Mohon ini benar-benar dipraktekkan dan tidak meletakkan masker di dagu. Bagaimana pelayanan ibu hamil di FKTP, di puskesmas, klinik, dan lain sebagainya berdasarkan zona wilayah. Kelas ibu hamil sebaiknya kalau untuk kita ini di zona ini ya, sebaiknya ditunda. Atau kalau perlu seperti online seperti ini, baik sekali ya. Sehingga saya yakin untuk Trosobo ini rata-rata ibu hamil sudah punya handphone sehingga mudah, tinggal paket datanya saja ya. P4K. Nah, ini P4K juga tetap harus dilakukan. Bagi ibu hamil, ANC masih harus dilakukan. Beberapa sudah menggunakan teleregistrasi. Ya, kemudian atau bisa pendaftaran lewat telepon. Minimal ANC dilakukan tetap 6 kali. Maaf. Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini ANC ini bukan 4 kali tetapi 6 kali, yaitu 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Ini penting sekali dilakukan. Untuk ANC oleh dokter minimal 2 kali sebagai screening faktor risiko, termasuk pemeriksaan USG pada ANC 1 trimester 1 dan ANC 5 trimester 3. Dan saya terima kasih kepada Dr. Arif yang memfasilitasi program GAP, yaitu Geraha Amani Peduli, di mana kita memfasilitasi ibu-ibu yang kurang beruntung secara ekonomi bisa dilakukan USG gratis. Nah, ini mendukung sekali program pemerintah untuk pelaksanaan USG. Pemeriksaan USG pada kontak erat, suspek atau probable ditunda. Jadi kalau memang ada pasien yang dicurigai terkena COVID, sebaiknya tidak dilakukan USG. Pelajari buku KIA dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tetap minum tablet tambah darah pada ibu hamil suspek probable, jadi tidak ada kontraindikasi untuk minum tablet FE. Pastikan gerak janin diawali pada usia kehamilan 20 minggu. Jadi gerak janin ini akan terasa pada usia 20 minggu. Pada beberapa pasien dirasakan usia 16 minggu. Ibu hamil senantiasa jaga kesehatan, konsumsi makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan diri, dan tetap aktivitas fisik. Banyak sekali pasien yang datang ke saya trimester 1 itu khawatir. Mau kerja naik motor khawatir, mau naik tangga khawatir. Nah, mitos-mitos seperti ini harus dihilangkan. Sebenarnya ibu hamil tetap saja beraktivitas fisik seperti biasa, ya. Dan konsumsi makanan gizi berimbang, jaga kebersihan. Permasalahan saat ini, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kondisi obesitas. Nah, ini yang rupanya sekarang sedang terjangkit pada ibu-ibu perkotaan, ya. Oleh sebab itu, aktivitas fisik harus terus dilakukan, termasuk olahraga.
Konseling perjalanan untuk ibu hamil. Nah, sesuai anjuran pemerintah mencari riwayat perjalanan 14 hari terakhir. Ini termasuk juga kadang-kadang untuk pasien yang mau bersalin di daerah. Nah, ini mohon sekali kalau memang kita sudah di daerah merah, melahirkannya sudah di daerah merah saja. Jangan pindah ke daerah yang hijau, nanti dia akan menularkan kepada keluarganya dan sebagainya. Nah, ini ANC rekomendasi POGI, ini untuk SPOG, saya tidak akan bahas lebih detail. Nah, tadi disampaikan Dr. Arief tentang screening ibu hamil untuk swab ya. Sebagaimana yang sudah diviralkan oleh Puskesmas Trosobo waktu itu video saya tentang pentingnya swab pada ibu hamil. Pertanyaannya, kenapa dok ibu hamil kok swab, yang lain tidak swab? Agar penanganannya menjadi lebih baik. Keamanan baik untuk ibu hamil, keluarga maupun nakesnya menjadi terjamin, menjadi lebih terjamin. Oleh sebab itu, disarankan usia 37-38 dilakukan swab gitu ya. Karena apa? Persalinan itu biasanya terjadi pada usia 38 sampai 40 minggu. Jadi usia 37-38 dilakukan swab. Secara teknis saya salut dengan Puskesmas Trosobo, kalau bisa dok, kata Dokter Arief, 35 minggu sudah didaftarkan supaya memudahkan nantinya kapan pasien ini dilakukan swab. Karena apa? Yang mau swab itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Betul Pak, betul dokter. Betul ya dok? Betul sekali dok. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus sabar, harus paham mengapa kok misalkan swab ini diatur. Satu, nggak boleh berkerumun. Dua, ketersediaan swab ini terbatas. Ya, jadi kita harus paham sekali mengapa situasi ini terjadi. Gitu. Untuk yang mampu, ya silahkanlah swab di mandiri kan sekarang sudah cukup banyak, gitu ya. Nah, makanya saya sangat mendorong program ini untuk segera dilakukan dan diatur sedemikian rupa. Ya, mari kita membudayakan budaya tidak mudah mengeluh gitu ya. Sedikit-sedikit nggak bisa swab sudah langsung mengeluh, lapor dokternya saya nggak bisa swab gini-gini. Ternyata setelah tabayun permasalahannya, dia mau swabnya usia sudah 40 minggu misalkan. Ya puskesmas ya bingung, besok udah mau lahir, mau sesar, sekarang mau swab kan repot juga gitu kan. Ya, betul dokter. Nah, ini hal-hal betul ya Dokter Arif ya? Betul sekali dokter. Terkadang ya kita harus cito, tapi setidaknya kalau bisa terencana seperti itu dokter. Terencana itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu saya sarankan kalau kita ada ibu hamil, mari kita lakukan pemeriksaannya terencana, semuanya terencana sehingga semua pihak menjadi happy, menjadi nyaman. Itu untuk keuntungan Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau swabnya positif gitu ya, ada gejala ideal atau gejala tidak ada gejala atau gejala ringan, idealnya memang harus ke rumah sakit darurat. Kalau di Surabaya ada Hotel Asrama Haji gitu ya, atau rumah sakit darurat di Indrapura. Kalau misalkan nggak ada dok, isolasi mandiri. Benar-benar isolasi mandiri di rumah 14 hari. Gitu ya. Kemudian kalau negatif, bagaimana? Misalkan swabnya negatif, jangan terus, hore saya negatif, berarti saya bisa jalan-jalan. Misalkan, tidak boleh Bapak Ibu. Kalau negatif, mohon di rumah saja. Titik di rumah saja. Jangan kemana-mana. Saya ada pasien ini, swabnya negatif. Itu. Ternyata tidak patuh. Mau melahirkan, karena sudah lewat dari tanggalnya, swabnya juga sudah lama, dilakukan rapidnya positif. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di swab ulang positif. Dia mengaku bahwa setelah dilakukan swab pertama, dia merasa bebas dari COVID. Akhirnya melakukan banyak hal yang melanggar protokol kesehatan. Hal-hal inilah yang kita tidak inginkan. Ya. Nah, bagaimana pelayanan ibu hamil di rumah sakit? Di rumah sakit selalu menggunakan sistem juga, yaitu modified early obstetric warning, kemudian ibu suspek kontak erat tanpa gejala ringan melakukan isolasi mandiri, tadi sudah saya sampaikan.
gejala sedang berat harus dirawat di rumah sakit. Ya, kalau sudah terkonfirmasi COVID di rumah sakit UNER itu dibedakan. Kalau COVID masuk ruang namanya RSKI, ruangnya tekanannya negatif di sana. Nah, kemudian melahirkannya pun dengan ruang khusus. Ya, kalau ini alur pasien di rumah sakit, ini juga bisa digunakan di puskesmas, mengarah COVID atau curiga atau bagaimana ada hasil tes atau rapidnya bagaimana. Nah, kita juga harus membedakan dengan kegawatannya. Ini di IGD yang kita lakukan, ya. Jadi bagaimana semua ditriase, disaring, apakah ada hasil swab, hasil rapid dan lain sebagainya. Untuk membedakan pasien ini nanti harus ke ruang COVID atau tidak. Jadi mohon maklum kalau seandainya nanti di rumah sakit tidak boleh langsung masuk, ya. Nah, ini untuk ANC tadi. Disarankan janji temu teleregistrasi di beberapa tempat itu sudah daftar lewat WA, kemudian diatur sedemikian supaya tidak numpuk dan lain sebagainya. Ya, tetap harus melalui protokol kesehatan. Bagaimana ibu yang bersalin? Semua persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ibu hamil melakukan isolasi mandiri, lihat, ini perintah loh, perintah dari Kemkes, bahwa isolasi mandiri minimal 14 hari sebelum taksiran persalinan. Rujukan persalinan harus terencana, yaitu ibu hamil memiliki risiko persalinan atau yang status suspek terkonfirmasi. Pemilihan tempat persalinan. Jadi, kalau ibu sudah terdiagnosa COVID, memilih isoman, isolasi mandiri, maka nanti puskesmas pun sudah paham harus dirujuk kemana misalkan. Kalau Sidoarjo, Info 3 misalkan, atau Anwar Medika, atau RSUD. Jadi sudah jelas, tidak bisa ke rumah sakit yang lain. Gitu. Hasil screening COVID ini dicatat di buku KIA dan dikomunikasikan ke Fasiankes tempat rencana persalinan. KB tetap harus dilakukan, ya. Nah, disarankan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini untuk ibu bersalin tanpa tanda atau gejala, tadi screeningnya dengan PCR. Dok, saya nggak ada PCR, yang ada rapid. Gimana lagi? Ya sudah, adanya itu. Sudah, yang penting sudah dilakukan screening. Nah, kalau untuk di puskesmas bisa menghitung NLR, limfosit, dan sebagainya, monggo. Tetapi persalinan di FKTP tidak boleh melonggarkan pemakaian APD. Tetap disarankan pada saat bersalin, kita berasumsi bahwa yang bersangkutan ini COVID. Meskipun yang bersangkutan ibu hamil ini bukan COVID, tetapi APD-nya harus level 3 untuk pertolongan persalinan. Nah, ini untuk pertolongan persalinan di rumah sakit. Metode persalinan mempertimbangkan sumber daya, fasilitas, tata ketersediaan APD, kemampuan rumah sakit, dan risiko paparan. Memang bahwa pasien COVID itu tidak harus sesar, tetapi kalau kondisinya ada gejala, kemudian sesak, apakah kita biarkan pasien tersebut mengejan dalam kondisi sesak? Itu pertama. Kedua, pasien COVID pada waktu bersalin, apakah kita menjamin pasien tersebut tidak batuk-batuk saat mengejan, dan itu bisa merupakan sumber penularan misalkan. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan itu harus bijaksana melihatnya, sehingga tidak mudah menjudgment rumah sakit yang mengatakan bahwa setiap COVID kok sesar. Tidak bisa begitu juga, tetapi juga kita perlu paham kenapa ibu-ibu COVID itu memang kecenderungannya harus sesar. Karena untuk kebaikan kita bersama sebenarnya. Ya. Jadi ini kalau seandainya di rumah sakit ya. Nah, SC harusnya di ruangan bertekanan negatif atau modifikasi. Ya. Nah, induksi persalinan SC sesuai indikasi obstetrik dan medis seperti yang saya sampaikan tadi, pasti ada indikasi-indikasi medis. Ya. Nah, operasi terencana pada ibu suspek atau terkonfirmasi
biasanya ditunda sedemikian dan alokasikan biasanya pada operasi yang selanjutnya ya. Jadi bukan di awal ronde. Nah, ini untuk kasus emergensi. Dok, bagaimana ibu ini kita nggak tahu statusnya COVID atau tidak? Maka sebenarnya kalau datang ke IGD, baik IGD di puskesmas atau yang lain, nah ini kalau rapid kan lama. Nah, kalau swab kan lama, maka dilakukan rapid dulu. Kalau ternyata beliau ada swab dan kita yakin melakukan isolasi mandiri dengan baik, maka ya ini. Jadi swabnya kurang dari 7 hari, kita lihat apakah swabnya positif atau negatif, gitu ya. Kemudian baru kalau positif, misalkan kita lihat apakah ada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Ini penting sekali melakukan screening pada kasus kekhawatiran. Ya. Bagi ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu nifas dengan status suspek probable terkonfirmasi melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah pulang ke rumah. Jadi setelah bersalin, isoman dan mohon sekali budaya jenguk bayi atau apa itu ya? Kalau bahasa Jawanya itu apa namanya? Apa Dokter Arif? Ambang bayi. Iya, ambang bayi ngoten nggih. Nah, itu mohon untuk saat ini ditiadakan. Dengan segala hormat, saya bukan tidak menghormati budaya, tetapi hal itu sangat rentan. Kejadian di rumah sakit UNER, ibunya negatif, bayinya negatif. Setelah 14 hari di rumah, kemudian kontrol ke rumah sakit, ibunya bergejala. Setelah kita cek, ternyata positif COVID-nya. Bayinya juga positif. Nah, ada apa ini? Kemudian ngaku bahwa ibunya ini selamatan, gitu. Setelah 7 hari melahirkan. Kemudian meskipun dia bilangnya tidak mengundang banyak orang, hanya saudara-saudara, tetapi ini sangat berisiko. Ada lagi, halo? Halo? Halo, Dokter Arif monitor? Dokter Arif monitor? Ya, sebentar dok, ada masalah dok. Ada trouble ya? Trouble lagi dok, bisa di share screen lagi dok sebentar. Oke, share screen lagi ya, sebentar ya. Sebentar. Ya, ini memang kadang-kadang masalah ini kayak gini. Iya, betul. Bentar, Dokter Arif. Siap, Dok. Saya gagal melakukan screen sharing. Saya aja. Bentar, cuman ini harus ada sedikit perubahan. Minta waktu 2 menit ya, 2 menit. Siap, Dok. Iya. Coba. Jadi Ibu-Ibu sambil menunggu Dokter Ardian, nanti pertanyaannya bisa dilakukan ini ya, ditulis di kolom chat, sehingga kita bisa menyampaikan ke Dokter Ardian. Misalkan nanti ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab di episode Zoom kali ini, nanti kita bisa melakukan pembuatan vlog dan tanya jawab khusus dengan Dokter Ardian, sehingga akan kami buatkan vlog yang bagus, vlog yang bisa ada narasinya dan narasi videonya, seperti itu. Kemudian untuk pendaftaran untuk melakukan swab ya, pendaftaran melakukan swab, itu bisa dilakukan di Puskesmas Trosobo di usia 35, nanti di usia 35 minggu, Bapak Ibu bisa mendaftarkan istrinya atau istrinya datang sendiri ke Puskesmas Trosobo dan bertemu dengan petugas kami, atau berdaftar di bidan desanya masing-masing seperti itu, sehingga
pelaksanaan swab bisa terencana karena swab yang ada di Puskesmas Trosobo dan semua puskesmas di Kabupaten Sidoarjo itu memiliki batasan jumlah, batasan kuota. Sehingga hanya kalau di Puskesmas Trosobo hanya ada 20 kuota per minggunya, 22. Jadi 20 untuk pasien umum, pasien kontak erat dan memiliki gejala, dan 2-nya untuk pasien ibu hamil, seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Ardian tadi, kalau bisa rujukan itu terencana agar tidak terjadi tindakan yang selalu yang CITO. Jadi CITO itu yang emergensi. Sehingga keamanan dari pasien, keamanan petugas itu bisa kita jaga. Kemudian juga ada teman-teman bisa follow Instagramnya Puskesmas Trosobo. Di sana ada namanya Geraha Amani Peduli. Jadi Geraha Amani Berbagi. Di Geraha Amani Berbagi itu akan ada fasilitas USG untuk pasien yang tidak mampu. Jadi pasien yang tidak mampu itu bisa melakukan USG gratis di klinik Geraha Armani dengan membawa rujukan dari Puskesmas Trosobo. Syarat untuk mendapatkan pelayanan tersebut, kemarin kami sudah berdiskusi dengan Dr. Ardian juga dan tim, ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang memiliki ibu yang sedang hamil, yang tidak memiliki kartu BPJS bisa datang langsung ke Puskesmas Trosobo dan kami akan memberikan rujukan untuk dilakukan USG di Geraha Amani. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Dr. Ardian selaku owner dari Geraha Amani, di mana sudah memberikan istilahnya itu apa dok ya? CSR dok ya, CSR dari Geraha Amani. Siap dok, CSR dari Geraha Amani sehingga sangat membantu kegiatan dari Puskesmas Trosobo terutama itu agar ibu-ibu yang tidak mampu untuk melakukan USG ini bisa diberikan pelayanan USG. Di mana kita tahu bahwa jumlah penduduk kita di wilayah Puskesmas Trosobo ini cukup banyak dokter, jadi sekitar hampir 100.000 itu belum pendatang. Seperti itu. Kemudian untuk ANC selain misalkan teman-teman melakukan ANC di klinik Geraha Amani atau dimanapun, misalkan rumah sakit atau bidan swasta ya, BPS ya, bidan praktek swasta, kami harapkan untuk tetap datang ANC di Puskesmas Trosobo sehingga kami juga mendapatkan data yang valid sehingga ini misalkan kalau ada keluhan yang misalkan COVID ya, kita bisa lakukan gerak cepat, kita bisa melakukan tracing ke keluarga. Kemudian kita bisa melakukan swab yang terencana sehingga ibu dan bayinya bisa selamat. Kita tahu juga bahwa dari materi dari Dr. Ardian tadi bahwa angka kematian kita cukup tinggi dok ya. Ya sangat tinggi kalau menurut saya COVID ini. Jadi nanti mungkin ada edisi khusus dokter, saya ingin membahas mengenai TH1, TH2. Jadi kenapa kok? Oh ya. Ya, nanti ada edisi khusus. Jadi kita membahas imunitas tubuh saat hamil itu seperti apa sih? Nanti ada waktu khusus dengan Dr. Ardian lagi mungkin kita bisa share. Boleh. Ya dokter. Jadi saya akan sedikit membahas ke sisi imunologinya, tapi dengan bahasa yang insya Allah bisa dipahami oleh teman-teman semua. Seperti itu. Dokter, monggo silakan untuk melakukan share lagi. Ya. Ini sudah bisa terlihat, Dokter Arif? Sudah, dokter. Nah, karena tadi agak trouble ketika slideshow, saya tidak akan slideshow, saya hanya manual seperti ini saja. Siap, dok. Ya, jadi untuk Ibu Nifas tadi, kembali saya ulangi lagi bahwa mohon sekali, meskipun misalkan dok saya kan nggak COVID, ya nggak apa-apa dok, kunjungan bayi misalkan biar keluarga saya juga guyup, ini kan ada bayi biasanya akan dikunjungi dapat hadiah. Mohon sekali di saat pandemi itu tidak dilakukan. Kenapa? Demi kesehatan ibu dan bayinya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sudah banyak kasus seperti yang saya ceritakan tadi, termasuk ada kasus bayi umur 1 bulan datang dengan COVID. Kenapa? Rupanya hampir tiap hari karena ibu ini mungkin semacam selebgram gitu ya, selebritis di Instagram begitu. Jadi banyak dikunjungi sehingga terjadilah bayinya positif. Jadi mohon sekali ini tidak dilakukan untuk silaturahmi pada saat nifas. Nah ini kunjungan pelayanan pasca nifas sesuai dengan aturannya Kemenkes. Nah,
Kalau memang sulit, ya sudah lewat WA saja, dicek bagaimana kondisinya. Nah, bagaimana bayi baru lahir? Bayi dari ibu bukan suspek, bukan probable, dan tidak terkonfirmasi tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir. Kemudian pada bayi ibu suspek, probable atau terkonfirmasi, tidak dilakukan penundaan penjepitan tali pusat. Kemudian dikeringkan seperti biasa, segera dimandikan, dan sebagainya. Pada bayi dari ibu HBS akhir reaktif, dan bayi klinis sakit, maka vaksin hepatitis ditunda. HBIG tetap diberikan. Bayi pasien dari pasien HIV harus mendapat profilaksis. Bayi dari ibu suspek probable dan terkonfirmasi perawatan isolasi terpisah dan tidak dilakukan rawat gabung. Ya. Ini penting sekali untuk dipahami semua dari teman-teman bidan ya. Nah, untuk penanganan bayi baru lahir, sebagaimana ini bisa dibaca tentang tanpa gejala bagaimana, kemudian dengan gejala COVID bagaimana, ibu dari probable terkonfirmasi bagaimana. Nah, ini nanti silakan dibaca sendiri. Nah, yang penting di sini adalah inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir dari ibu suspek, probable, dan terkonfirmasi. Ya ini ya. Nah, ini harus diputuskan bersama karena faktor resikonya. Jadi monggo, kalau memang keluarga menyatakan tidak masalah, ibu pakai masker silakan. Tetapi tetap beberapa ada yang mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, ya. Tetapi dari Menkes ini tetap boleh dilakukan, ya. Cuman dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pada bayi lahir dari ibu suspek probable terkonfirmasi, ASI belum diketahui pasti apakah mengandung virus atau tidak. Ibu tidak bergejala ringan atau bergejala ringan menyusui bisa menyusui langsung seperti yang tetap dilakukan. Nah ini bayi dari ibu dengan klinis sedang diberikan ASI perah. Bayi dari ibu dengan klinis berat tetap diberikan ASI kalau bisa, kalau tidak bisa ASI donor atau susu formula. Nah, untuk nakes ya, untuk nakes, meskipun ini ternyata penularannya juga luar biasa. Kenapa? Karena sesama nakes biasanya merasa, oh kami nakes sudah saling menjaga sekali protokol kesehatan. Kemudian mereka tidak melakukan distancing dan banyak sekali ternyata setelah ditelusur penularannya adalah pada saat makan, istirahat makan. Nah, ini yang harus waspada. Sehingga saran kami, sudahlah kalau makan atau apa sebaiknya mungkin sendiri-sendiri atau makan di rumah saja. Ya. Ada juga yang goes, gimana dok? Goes bisa menularkan. Jelas saja ketika goes tidak menularkan, tapi pas ngumpul kemudian makan bareng. Tidak ada distancing, masker dilepas dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan penularan. Ya. Kemudian ini adalah beberapa yang disarankan oleh Kemenkes bahwa minimal untuk ANC 1 pelindung kepala, masker bedah, face shield ya, face shield. Saya lihat teman-teman puskesmas maupun klinik juga menggunakan face shield, menggunakan gaun untuk ANC ya, sarung tangan dan sepatu tertutup. Nah, kemudian kalau di VK baru menggunakan APD level 3 sebenarnya. Minimal APD level 2 meskipun tidak menggunakan cover all. Jadi seperti ini kira-kira. Ini kalau persalinan idealnya menggunakan seperti ini. Kalau nggak ada cover all dok, ya monggo seperti ini, tapi harus waspada. Tapi tetap disarankan level 3. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada yang berkenan mau diskusi, silakan dokter. Saya stop sharing dulu. Ya, terima kasih dokter. Kebetulan ada pertanyaan dokter. Silakan. Jadi ada pertanyaan, ini saya bacakan yang langsung dokter ya. Oh, ada yang tanya lewat WA juga dokter. Jadi bolehkah
ibu hamil ini dokter memakai N95, jadi saat kegiatan kemana saja itu pakai N95. Apakah nanti sesek, nanti hipoksemia, atau seperti apa? Kemudian yang kedua, amankah bayi tabung saat pandemi, dokter? Jadi kita melakukan bayi tabung saat pandemi COVID seperti ini. Dan kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pumping, kalau misalkan kita tidak boleh untuk menyusui, dokter, ya, secara langsung, misalkan kita takut meskipun kita sudah menerapkan prokes, tapi bolehkah kita melakukan pumping, dokter? Jadi kita nggak kontak dengan bayi, tapi kita pumping, kemudian dari hasil pumping itu kita berikan ke bayi tersebut. Seperti itu, dokter. Sementara itu dulu. Ya, terima kasih. Untuk ibu hamil dengan menggunakan N95 selama ini tidak ada larangan, monggo saja. Tapi memang penggunaan N95 yang cukup lama akan menyebabkan rasa sesak, mungkin rasa tidak nyaman. Jadi kalau saran saya pribadi ya, saya juga kadang menggunakan N95 pada saat praktek, tapi pada saat keluar biasa, aktivitas biasa, saya menggunakan masker bedah. Jadi kalau memang tidak ada ke tempat yang berisiko, mungkin cukup masker bedah saja. Ya. Kemudian yang kedua, saat pandemi seperti ini, apakah aman program bayi tabung? Pertama, yang saya dapat informasinya saat ini, apapun tindakan medis yang dilakukan di rumah sakit, pasti dilakukan screening untuk meyakinkan keamanannya. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Meskipun ya kebiasaannya pertimbangan untuk bayi tabung karena faktor usia pasangan tersebut sudah mendekati masa kritis, sehingga silakan saja, dan saat ini semua protokol kesehatan juga sangat ketat untuk tindakan-tindakan kesehatan. Untuk pertanyaan ketiga tentang pumping, silakan saja kalau memang dilakukan dan itu dengan kondisi yang higienis, nggak ada masalah. Jadi monggo saja. Itu Dokter Arif kira-kira. Jadi dokter, kemudian ada juga pertanyaan dari Zoom group chat itu dari Bu Aulia. Misal ada pasien bumil yang rapidnya sempat IgG-nya reaktif, kemudian dilanjut swab. Setelah menunggu hasil swab total dan isolasi sudah selama 10 hari sejak tanggal swab, dan saat hasil swab itu ternyatanya positif, apakah kita mengikuti KMK untuk diberikan surat sehatnya? Jadi ada IgG positif dokter, kemudian kita swab, ternyata pasiennya kan sudah isolasi 10 hari, baru 10 hari itu baru keluar, ternyata sudah positif. Kalau di KMK kan saat ini pasien itu sudah bisa dikeluarkan surat keterangan sehat kalau di kami dokter. Tetapi kalau tidak ada gejala, nah, itu nanti apakah perlu di swab ulang kah, atau persalinannya harus di rumah sakit kah, atau sudah bisa dilakukan oleh puskesmas dokter? Dan misalkan bisa dilakukan oleh puskesmas, kita harus memakai APD yang level berapa, dokter? Seperti itu. Kemudian ini juga hasil swab-nya, ada CT value-nya itu jauh di bawah 40. Seperti itu, dok. Oh, CT value-nya masih rendah ya? Ya, masih rendah, dokter. Ya, waduh, berat ini. Kebetulan di kami ini, untuk fasilitas swab-nya itu bisa lihat CT value-nya, dokter. Seperti itu. Ya. Jadi begini dokter, saya jawab ya tentang ini ya. Memang ini adalah sebuah dilema. Saya yakin aturan dari KMK tersebut adalah untuk kebaikan kita bersama. Samping juga ketersediaan swab atau PCR saat ini memang nggak terlalu banyak. Kita anggap bahwa pada saat swab tersebut jadi pasien itu positif, kan begitu nih. Nah, dengan CT value yang masih rendah, mungkin Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan, CT value itu artinya makin tinggi CT value berarti kadar virusnya makin rendah. Begitu nggak, Dr. Arif? Ahli imunologi pasti paham. Ya, jadi dikatakan bahwa kalau CT value-nya, beberapa literatur mengatakan kalau CT value-nya lebih dari 35 sebenarnya sudah tidak menular. Tapi kalau di bawah 35 maka kemungkinan penularannya masih cukup tinggi. Sehingga dok, pertimbangan saya kalau melihat seperti ini, melihat sarana prasarana dan keamanan nakes, sebaiknya pasien tersebut disarankan persalinan di rumah sakit saja, dok. Nah, siap, dokter. Berarti kemudian lakukan swab ulang, dok. Ya sementara tidak perlu. Kalau memang bisa dan gratis ya nggak apa-apa.
Tapi kalau memang sulit, ya terpaksa bersalin saja dulu di rumah sakit. Nanti kalau sudah selesai, dilakukan swab ulang. Siap, dokter. Untuk itu, dokter, untuk sekedar info, karena kami tidak ada swab evaluasi, dokter. Jadi di KMK yang tertentu, kami hanya swab di pertama, kedua. Jadi hanya kita swab di 2 hari saja. Jadi pertama, kemudian yang kedua kita swab lagi. Memang anjurannya dari negara seperti itu, kalau kita nggak lakukan 1, kedua, nggak dibayar nanti juga, dokter. Dan tidak ada swab evaluasi. Betul. Memang saat ini kendalanya tidak ada swab evaluasi, di mana-mana ini yang sulit, dok. Jadi terpaksa kita harus mengandalkan klinis saja. Tapi tetap saran saya sih, pasien tersebut setelah bersalin pun harus isolasi mandiri ketat dan diawasi oleh puskesmas. Menurut saya demikian, Dokter Arif. Siap, dokter. Terima kasih. Kebetulan, dokter, ini kami pernah melakukan persalinan. Ini kebetulan bidan kami ini melakukan persalinan dengan IgG reaktif. Tetapi waktu itu kami belum sempat swab karena pasien sudah usia kehamilannya 40, kemudian tidak pernah kontrol ke kami, dan itu pendatang. Jadi sering seperti itu, dok. Jadi mau tidak mau, saat malam hari kita melakukan pertolongan persalinan pasien tersebut. Nah, untuk kasus seperti itu, dokter, kami ini seperti apa, dok ya? Standar ruangannya, apakah harus ada misalkan ada X house, kemudian ruangannya ada syarat-syarat tertentu seperti itu, dok? Memang ini yang agak repot, dok. Di mana-mana rumah sakit juga, meskipun rumah sakit kami di rumah sakit UNER, VK-nya itu juga belum tekanan negatif. Ya. Tetapi yang saya baca bahwa ruangan tertutup ber-AC itu jauh lebih beresiko daripada ruangan setengah terbuka atau ada sirkulasi udara keluar masuk begitu ya. Jadi lebih mudahnya begini, dok. Kalau memang sudah ada kamar bersalin, nanti yang untuk COVID sebaiknya mungkin dikasih exhaust itu lebih baik gitu. Atau ada jendela yang bisa ada sirkulasi udara. Jadi tidak tertutup dengan ruang yang ber-AC gitu. Itu lebih tidak berisiko. Menurut saya demikian, dok. Tapi kalau secara teknis ruangannya harus seperti apa, saya kok masih harus bangun dan sebagainya, sulit itu. Lebih baik teknologi tepat guna sajalah. Karena saya juga mantan orang puskesmas dulu di Papua. Jadi apa adanya begitu ya. Ya, terima kasih, dokter. Kemudian ini, dokter, untuk misalkan kami itu kan ada jatah nih, dokter, kalau di Trosobo itu hanya bisa di hari Senin dan Selasa. Jadi seminggu hanya 2 orang. Misalkan kami itu tidak mempunyai jatah, misalkan pasien itu cito di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Boleh tidak kami melakukan pengiriman ke rumah sakit itu hanya dengan pemeriksaan BL dan rapid test. Kebetulan kami juga bisa melihat NLR-nya, kemudian limfositnya, seperti itu, dokter. Ya, menurut saya itu solusi yang luar biasa, dok, dan nggak ada masalah. Dan menurut saya itu menjadi jalan tengah begitu. Kalau memang terpaksa, ya sudah DL dengan rapid itu udah bagus. Dan saya di klinik akan sangat berterima kasih, dok, kalau ada terjadi seperti itu. Terima kasih banyak. Kami siap, dokter, misalkan di klinik ada pasien yang seperti itu, butuh rapid test dan tidak mampu, langsung saja ke Puskesmas Trosobo. Jadi untuk semuanya, kita bisa menerima rapid test yang gratis, jadi tidak berbayar sama sekali. Seperti itu. Kemudian, dokter, ada lagi pertanyaan. Sebenarnya banyak, dok, pertanyaannya ini. Banyak ya. Titipannya banyak. Karena banyak. Nanti lihat di YouTube, dokter, jadi lihat di belakang. Jadi ada banyak pertanyaan, coba kita lakukan, kita jawab yang sebisanya dulu, dokter, karena waktunya terbatas. Untuk obat-obat apa saja, dokter, yang bisa kami gunakan atau kami berikan untuk ibu hamil yang terkonfirmasi COVID? Jadi pasien ini sudah dilakukan swab, kemudian ternyata confirm dan tidak ada gejala, asimptomatik. Kemudian kami sarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, ini saran-sarannya, dokter, itu nanti kita harus mengkonsumsi obat apa saja, dokter, seperti itu, yang aman untuk kehamilannya. Ya. Sampai saat ini tidak ada satu obat pun di dunia, dok, yang dikatakan paling efektif untuk melakukan terapi COVID. Pada pasien-pasien tanpa gejala di rumah sakit darurat Surabaya Indrapura itu dilakukan percobaan riset begitu, pasiennya jumlahnya banyak,
dan tidak diberikan antivirus apapun, Dok. Hanya diberikan vitamin, begitu, kemudian melakukan aktivitas yang olahraga dan sebagainya, dan itu rupanya meningkatkan daya tahan tubuh. Saran saya, konsumsi vitamin saja. Cukup vitamin, misalkan vitamin C, dosis tinggi, kemudian boleh ditambahkan madu, kurma, kemudian habatus sauda, misalkan seperti itu sangat boleh. Kemudian dan itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana dengan empon-empon misalkan? Silakan saja. Jahe dan jamu-jamu seperti apa itu, beras kencur dan sebagainya itu tidak ada masalah pada kehamilan. Selama pembuatannya baik, nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya untuk ibu hamil yang terkonfirmasi jangan panik, kemudian banyak minum vitamin, jangan stres, happy aja gitu. Kemudian insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Nah, alhamdulillah dokter, siap dokter. Kemudian dokter ada pertanyaan lagi dokter. Di waktu-waktu yang sebelumnya itu di UNER kan sudah mengeluarkan obat COVID juga dokter ya. Obat COVID, anti-COVID, untuk seperti itu. Karena kami takut warga-warga ini, warga sekitar itu terkadang ini dokter, agak latah dokter ya, beli obat-obat sendiri. Dengar bisa dipakai, mereka beli kloroquine. Karena kami pernah itu, kami saat kunjungan ke rumah pasien terkonfirmasi COVID yang bumil, itu ternyata ada kloroquine dokter di rumah, tanpa sepengetahuan kami. Jadi beli obat yang seperti itu tanpa datang ke dokter. Bagaimana dokter saran-sarannya? Gitu. Ya sebaiknya tidak diminum. Kalau memang tanpa gejala, nggak perlulah diminum. Sudah cukup itu. Jadi menurut saya ya ibu-ibu sekalian yang mendengarkan atau melihat acara ini, mohon apabila ada informasi tentang obat atau terapi, konfirmasi baik itu ke dokter di puskesmas maupun ke dokter kandungan tempat ibu biasanya kontrol. Demikian dokter Arif. Siap dokter. Enggak apa-apa dokter, mau menanyakan lagi dokter? Boleh, monggo. Jadi ini batasnya sampai jam berapa dokter? Kita batasi sampai pukul berapa karena sudah? Ya 5 menit lagi boleh. Oke, boleh dokter. Jadi ini dokter, apa namanya, masker ya dokter ya. Karena kita tahu bahwa masker saat ini, masker untuk yang scuba itu dokter kan tidak boleh dokter, karena dia bisa jadi malah mikronya keluar sebanyak itu. Untuk saat betul. Ini, ibu hamil disarankan pakai masker apa nih dok? N95 atau masker bedah saja dok. Iya. Masker bedah itu saat ini sudah murah, mudah juga didapatkan, gitu ya, murah dan mudah didapatkan. Yang seperti dipakai ini Bu Indah Amalia, Bu Siti Subarsi, ini saya lihat ya. Iya. Nah ini penggunaan masker bedah dan maskernya digunakan dengan sangat baik. Nah itu termasuk Galaxy A7 2016 itu Oppo A3s ini sudah menggunakan masker dengan baik. Jadi menurut saya masker bedah itu sudah cukup melindungi. Kalau N95 menurut saya dipakai untuk ini saja, untuk pada saat kalau untuk petugas kesehatan aja lah. Jangan ibu hamil, kasihan sesek nanti. Iya dokter, makanya tadi ada yang tanya, aman nggak pakai N95 ibu hamil biasa gitu dok? Ya. Jadi lebih baik masker bedah dok ya? Ya, masker bedah saja. Jadi dokter, terima kasih dokter. Jadi sudah cukup apa masih boleh bertanya lagi dokter? Boleh. Silakan mungkin dari ini Bu atau Baksi. Bertanya langsung nggak apa-apa. Ya, yang oral. Mau tanya langsung bisa. Ya bisa unmute monggo. Ya. Supaya lebih kenal sama saya. Iya, mungkin Bu Indah Amalia dokter. Saya ini ya, Bu Indah Amalia bisa bertanya juga. Bu Indah silakan. Bu Indah Amalia? Bu Lia? Iya, Dok. Ya, silakan. Iya. Maaf, dokter, kan memang selama ini kan kuota di puskesmas itu kan memang sangat-sangat terbatas. Padahal pasien itu kan kadang memang sudah diarahkan, nggak berangkat-berangkat, mepet baru datang ke puskesmas sudah mepet. Akhirnya kadang sudah diswab, tapi hasil swab belum keluar, pasien sudah hilang. Ini masalahnya kan seperti ini, dokter.
ini sering sekali untuk di di desa saya, di desa Sambibulu itu seperti itu masalahnya. Jadi hasil swab belum keluar, pasien sudah masuk rumah sakit. Nah itu untuk misalnya antisipasinya, berarti kan di rumah sakit hanya rapid saja lagi, gitu tak dok? Iya. Dilakukan pemeriksaan rapid ulang lagi atau gimana? Terima kasih Bu Indah. Jadi kasus ini nggak hanya di Sambibulu. Sambibulu-bulu yang lain itu juga begitu gitu. Jadi di Surabaya juga begitu, Bu. Jadi memang ini masalah kita bersama. Kita tidak boleh lelah untuk melakukan pendekatan ke masyarakat, untuk mengajak mereka, tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi mungkin mereka mendadak karena mereka belum paham, belum ngerti bahwa apa sih manfaatnya dilakukan swab, seperti itu. Ini secara teori health promotion-nya begitu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan dulu, tetapi yang kita lakukan adalah merangkul. Misalkan di Sambibulu itu ada tokoh masyarakat yang cukup dikenal. Nah, monggo Bu Indah, barangkali Bu Indah Amalia bisa melakukan KIE kepada ibu-ibu hamil yang kapan sih dilakukan swab, kenapa dilakukan swab, toh ini gratis, ayo jangan mendadak. Nah ini Bu, memang perlu waktu ya untuk mengedukasi masyarakat, tidak bisa saknyuk begitu. Karena apa? Memang COVID ini masalah kita bersama, harus mulai dari presiden sampai Pak Tani di bawah itu harus paham bahwa COVID ini adalah masalah kita bersama. Kemudian yang tadi pertanyaannya, Dok, kalau ternyata pasien ini swab, hasil swabnya belum keluar, ya terpaksa harus dilakukan rapid ulang di rumah sakit. Misalkan seperti itu, atau rapid di puskesmas. Bagaimana misalkan pasiennya nggak mau, ya nggak bisa, harus mau kan ini. Nah inilah teknik-teknik bagaimana kita mengedukasi, mempersuasi pasien. Menurut saya ini perlu dimiliki oleh semua nakes gitu ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Begitu Bu Lia, Bu Amalia, monggo. Siap, dokter. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan terakhir mungkin dok ya? Nanti ya terakhir mungkin dokter Ardian ada kegiatan, nanti saya takut mengganggu. Jadi dari Pak Andi Budi, mungkin perlu diterangkan dok untuk perilaku isolasi mandiri pada ibu hamil, misalkan sudah terkonfirmasi, untuk mencegah agar keluarganya, anaknya, suaminya, dan pembantunya itu tidak terkena juga, dokter. Monggo, dokter, kalau di segi Opjin seperti apa? Kalau di Puskesmas Terosobo, kami ada SOP atau protokolnya, seperti itu. Ya, saya yakin kalau protokol yang di Puskesmas Terosobo lebih detail ya. Enggak, dokter, sama. Jadi begini, yang dimaksud isolasi mandiri itu harus benar-benar isolasi. Kalau lega artu benar-benar di ruangan khusus. Makanya undang-undang karantina itu mensyaratkan sebenarnya isolasi mandiri itu adalah di rumah sakit atau rumah sakit darurat. Itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya isolasi mandiri terkonfirmasi harus benar-benar memang. Jadi kegiatannya tidak ada kontak dengan orang lain. Misalkan makan minum, tempat cucinya dan tempat sendok makan dan sebagainya harus beda dan harus benar-benar dicuci dengan sabun misalkan seperti itu. Jadi memang isolasi mandiri ini agak krusial. Orang seperti ditahan, tapi apa boleh buat kalau memang dia sudah positif. Demikian Dokter Arif. Jadi dokter, terima kasih atas ilmunya. Dokter Ardian ini guru saya dari zaman saya masih 2005 dok ya, saya masih kecil di sana, masih di UNER. Saya dibesarkan di UNER. Saya dari 2005 sampai kemarin itu di UNER terus dok. Jadi terima kasih sudah bimbingannya. Sama-sama Dokter Arif. Senang punya sejawat yang keren, sukses, pinter, puskesmasnya maju. Waduh, mboten dokter, saya masih baru dokter, newbie. Jadi terima kasih dokter. Mungkin next time kita akan bisa melakukan Zoom meeting lagi dokter, webinar ya, webinar lagi. Dokter mau tanya dokter bisa? Ada yang tanya ini Pak Arif. Boleh. Ya, ini dokter di dekat rumah saya ya
Di dekat rumah saya kan ada yang isolasi mandiri. Karena suaminya habis meninggal, memang kena, terus satu keluarga kan isolasi mandiri. Terus apakah setelah 14 hari isolasi mandiri itu sudah benar-benar aman untuk tetangga di sekitarnya? Itu aja, Dok. Terima kasih. Siap, Bu Tama, terima kasih. Monggo, dokter. Pertama, jadi ini juga untuk di masyarakat. Pertama, mohon tidak menstigma pasien dan keluarga yang ada di masyarakat, misalkan dia itu terkena COVID. Mereka adalah saudara kita yang perlu kita bantu dengan cara yang lebih baik. Begitu itu penasihat saya pertama. Penasihat saya kedua tentang tadi, sudah isolasi mandiri 14 hari. Selama yang bersangkutan tersebut tidak bergejala klinis, batuk, pilek, dan sebagainya, insya Allah sembuh. Gitu ya. Insya Allah sembuh. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Begitu Bu Tama kira-kira? Iya. Ya, Dok, makasih, Dok. Ya, Bu Tama. Jadi nanti izin menambahkan, dokter. Jadi teman-teman dari Puskesmas Trosobo akan memberi surat sehat, Bu Tama. Jadi ada surat sehat yang kami sebelum memberi surat sehat, kami periksa dulu pasien bergejala atau tidak. Dari beberapa literatur memang pada pasien yang tidak memiliki gejala dan sudah isolasi selama 14 hari, itu saat dilakukan uji virulensi atau uji memeriksa virus itu masih menular atau tidak pada sel manusia, itu ternyata setelah 14 hari kebanyakan itu tidak tumbuh virusnya, jadi tidak virulen, tidak bisa menularkan lagi seperti itu. Jadi itu berdasarkan penelitian juga, Bu Tama. Kenapa kok yang sebelumnya itu harus 2 kali negatif seperti itu? Karena pada waktu itu ini ilmu baru, Bu Tama. Jadi ini penyakit yang baru ada di muka bumi ini, spesies strain yang baru. Sebelumnya kan sudah ada H5N1, H2N2, H5, banyak sekali ya, terus strain dari coronavirus ini, tetapi strain yang baru ini, strain yang memang benar-benar kita ini masih belajar. Kita masih mempelajari bagaimana infeksius atau tidaknya. Jadi mohon pengertiannya dan tidak dilakukan stigma. Itu aja. Terima kasih, Bu Tama. Mungkin Dokter Adian sudah ini, Bu, sudah lihat jam saya tadi. Lihat jam tangannya. Wah, ketemu lihat jam. Karena kita sudah overtime. Jadi enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Tapi, Dokter Adian. Pak Arif, satu aja saya minta pendapat dari nakes atau mungkin masyarakat apa pendapatnya tentang pertemuan ini. Enggak apa-apa. Oh, boleh. Pak Arif. Monggo Pak Arif yang milih. Siapa yang Bu Amalia tuh, Bu Amalia sudah ngacung. Oh, Bu Amalia ngacung. Bu Indah. Silakan Bu Indah. Ini bidan andalan ini. Oh, percaya ya. Monggo Bu Indah, di-unmute. Bu Lia, suaranya. Oke, silakan Bu Lia. Iya, terima kasih banyak kepada Dokter Adrian. Sangat senang sekali, Dokter. Lain kali diadakan lagi ya, Dok, dengan tema yang ya, dengan senang hati. Ya, monggo. Sangat-sangat menarik. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Dokter, untuk ilmunya hari ini. Iya. Mungkin dari masyarakat, Pak Arif. Oh iya, saya pilih masyarakat awam. Masyarakat awam, sebentar, Dokter. Bu sini ya, siapa ini ya? Bu Hilda Khairunisa mungkin boleh. Bu Hilda Khairunisa. Saya acak ya. Bu Hilda boleh di-unmute, Bu Hilda. Bu Hilda Khairunisa, silakan. Bu Hilda. Suaranya di-unmute, Bu Hilda. Unmute, Bu Hilda. Diklik, Bu Hilda. Oh, ini si kecil. Ayo si kecil. Dibantu. Bantu. Ayo dibantu, Dek. Cukup banyak rupanya Pak Arif ya. Ada 40 nih partisipan yang hadir. Di YouTube juga ada, Dokter. Di YouTube. Oh, di YouTube juga ada ya. Ya, kalau di YouTube ini, Dokter, karena di YouTube itu lebih hemat kuota, Dokter. Jadi banyak yang lihat di YouTube. Oh, gitu ya, daripada di Zoom ya. Ya, Dokter. Bu Hilda, bagaimana? Bu Hilda agak kesulitan. Oh, kalau gitu mungkin Pak Lurah ini ya, Dok ya. Sebentar. Tadi itu ada Pak Lurah Tanjung Sari ini.
Boleh, boleh. Tanjung Sari. Pak Lurah? Oh, enggak bisa juga Pak Lurah ini. Bu Tama mungkin? Oke deh, kalau nggak bisa. Bu Tama, silakan. Di unmute, Bu. Bu Tama, suaranya. Oh ya, ditolak Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih untuk waktunya, dan karena pertemuan ini kita jadi paham dan kita bisa bertanya gitu. Selama ini kan kalau tanya-tanya bingung mau tanya kemana, takut salah gitu. Kalau ada kayak gini kan, ya terima kasih banyak gitu. Sangat membantu dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Tama. Monggo Pak Arif. Dari saya sekian. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi sekali lagi saya pribadi dan teman-teman dari klinik mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Pak Arif. Kami diberikan kesempatan untuk sharing, dan harapannya nanti akan ada sharing-sharing yang lainnya, monggo kerso selama kami bisa. Nggih. Ngoten Pak Arif, monggo. Dokter, terima kasih atas waktunya hari ini dan ilmunya, Dr. Ardian dan Klinik Graha Amani. Semoga kegiatan kita bisa jalan terus, dokter, karena mohon maaf juga untuk peserta dan Dr. Ardian karena kami ada kendala memang. Kendala hari-hari ini agak riwah ya, mungkin baru dok. Mungkin kita perbaiki lagi nanti. Ya, terima kasih atas perhatian dari semua pendengar ya, mungkin yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Di YouTube juga lumayan banyak. Kemudian materi bisa dilihat lagi ya, diputar ulang di YouTube untuk ibu-ibu yang ada di sini. Jadi materi di YouTube itu bisa di-download dulu, di-download baru diputar agar menghemat kuota. Jadi kalau misalkan ibu-ibu takut dengan Zoom itu menghabiskan kuota, kami sarankan melihat di channel YouTube yang kemarin saya bagi di Fire, itu nanti bisa dibuka, kemudian di-download, setelah di-download baru diputar. Saat di-download nanti bisa dipilih berapa megabyte kapasitas untuk kualitas gambarnya, seperti itu. Kemudian materi hari ini saya simpulkan bahwa ibu-ibu yang ada di wilayah kami, di wilayah Sidoarjo khususnya, bisa melakukan swab di puskesmas masing-masing, dan kami himbau untuk selalu melakukan ANC di puskesmas juga. Selain ANC di dokter spesialis, tetap datang ke puskesmas, di usia berapapun. Kemudian usia 35 tolong diingatkan bidan desanya agar bidan desa itu bisa melakukan planning pemeriksaan swab, sehingga penanganan saat persalinan nanti itu bisa terkondisi dan terencana. Kemudian dengan persalinan yang terencana tersebut, maka kesehatan dari tenaga kesehatannya, ibunya, bayinya, keluarganya itu jadi aman, tidak terburu-buru, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian banyak materi-materi atau tanya jawab tadi sangat bermanfaat. Jadi ibu-ibu juga tidak boleh mengucilkan tetangganya yang terkonfirmasi, tetapi harus dibantu, diberikan semangat, baik itu lewat ini ya, lewat video call dan lain-lain. Jadi jangan malah dikucilkan. Kalau kita mengucilkan, nanti malah ini ibu-ibu akan stres, karena ibu hamil itu mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sebenarnya. Jadi kalau ibu-ibu malah, ibu kena COVID, malah ibu ini tambah stres, malah nggak bagus untuk bayi dan ibunya. Seperti itu dari saya. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat, dan kami akan share live YouTube-nya di channel saya, Arif Rahman Nurdianto, dan bisa dinikmati lagi kapanpun ibu bisa sempat untuk melihatnya, baik bisa saat tidur, bisa saat kumpul-kumpul saat ini pengajian, ya seperti itu. Terima kasih Dr. Ardian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Graha Amani, terima kasih untuk semua peserta yang saya sayangi. Saya akhiri kegiatan hari ini, dan terima kasih dokter. Ya, kegiatan pagi ini bisa bermanfaat dan bermanfaat untuk warga di Sidoarjo, khususnya di Trosobo juga. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih semuanya. Izin saya ya. Ya, siap dok.